Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita kembali lagi ke acara Ninju bareng Suwon edisi keempat dengan tema bahasan mengenai mengelola keuangan di masa pandemi. Oke, kita sedang menunggu narasumber kita. Yang masih muda, ganteng, energik. Oke. Kita tunggu ya, teman-teman, sebentar lagi. Bapak Hendra Pua. Oke. Beberapa baru join. Ada Pak Budiman, Bu Lina, Pak Andi join juga. Terima kasih semua yang sudah join. Kita masih menunggu narasumber. Oh, ada Bu Liani juga. Mengelola keuangan di masa pandemi. Ya, memang sekarang orang lagi musim pandemi, banyak di rumah. Kemudian semuanya turun ya, banyak kan. Nah, ini Pak Hendra sudah join ini. Oke. Oke. Selamat Halo, malam, Pak. Nah, halo. Oke. Nah, ini dia narasumber kita nih udah hadir. Ini saya perkenalan dulu Pak Indra siap. Pua di acara Ninju, Ninju bareng Sun, edisi keempat. Ya. Pak Hendra Pua ini seorang marketer, seorang trainer, kemudian seorang profesional juga di bidang keuangan. Ya, Kemudian Pak Hendra ini juga jadi ketua di BM Tangerang ya Pak ya? ya, Oke, BM ini Billionaire Mindset ya Pak ya? ya. Eh, sebuah komunitas yang positif yang ada di Indonesia. Bagus sekali. Oke, boleh Pak Endra perkenalkan sendiri lagi gimana backgroundnya, ceritanya? Wah, udah lama nggak ketemu Pak Hari nih. Pak Hari udah Iya, mulai iya. lancar nih IGTV-nya nih. Udah mulai luas ngomongnya ya. Berkat Pak Endra ini ya. Berkat Pak Endra ya, Waktu itu kita masternya. kapan ya? Bulan lalu atau 2 bulan lalu ya Pak ya? Ngobrol soal suun ya? Bulan lalu sih kayaknya Pak. Bulan Iya. lalu ya. Ah, ah. Oke, salam kenal buat sahabat semua, followernya Suun, mitra-mitra Suun, teman-teman sahabat semua. Salam kenal, nama saya Hendra. Selama 60 menit ke depan, saya akan sharing tentang keuangan karena profesi saya di bidang keuangan. Total hampir 12 tahun di bidang keuangan. Jadi ngitungin duit orang, analisa keuangan Wah, orang gitu ya. enak banget Da- ya Pak ya. ya duit orang, bukan duit sendiri gitu ya. Dan ada saya juga aktif. Saya senang ikut pelatihan-pelatihan tentunya yang tentang keuangan. Jadi bisa tahu kalau orang lain bisa hebat tuh seperti apa, orang lain bisa bangkrut seperti apa, orang lain susah tuh Hmm. seperti apa gitu ya. Banyak juga pelatihan-pelatihan yang saya ikut tentang keuangan. Ada yang di Jakarta saya ikut, salah satu mentor keuangan juga. Ada juga yang di luar negeri, di Singapura saya ikut. Jadi beberapa hal-hal yang penting saya coba sharing ke teman-teman semua, terutama buat mungkin yang karyawan, pemilik bisnis yang mungkin sekarang lagi terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari COVID-19. Benar, benar, benar. Memang Gitu, masa Pak Bro. pandemi ini ya Pak ya. Kenapa? Oke sih.
Ya, masa pandemi ini memang semua lagi turun, Pak ya. Nah, Ya eh, nggak juga sih. Ada juga yang happy sebenarnya. Nggak mesti oh semuanya iya, turun. Ya, ada lah yang oke. happy. Kalau kata mentor saya tuh Pak James Gui, dia bilang tuh Hmm, ibaratnya kayak nampan Pak, nampan isi air gitu ya. Kalau mungkin hmm, permukaannya dulu rata gitu ya, semuanya kebagian airnya. Tapi sekarang hmm, gara-gara COVID mungkin agak miring Pak. Ada sesuatu hal yang mungkin di sininya nggak kedapet, ada sektor-sektor industri nggak kebagian, tapi sektor industri lain malah tambah kaya raya malah, Pak, iya, malah berlebihan gitu ya. malah Oh, berlebihan. Contohnya sip, sip. kayak di bisnis yang sekarang lagi di atas angin gitu ya, lagi benar-benar growing so fastly, misalkan telekomunikasi, ya Hmm, kan Pak, ya. sembako, misalkan gitu ya, internet Hmm, provider, terus hmm. yang segala macam bicara online, Streaming. ya Hmm, kan. hmm. Tapi kalau bicara yang lagi sunset, yang benar-benar lagi kena dampak betul, ya mungkin pariwisata, gitu ya. Hmm. Perbankan Ya, juga betul. kena, Hmm. ya Perbankan juga ya, Pak ya? pasti Tinggi, dengan Pak, kenanya. adanya pelemahan ekonomi gara-gara kebijakan pemerintah restrukturisasi kemarin kan akibatnya konsumen jadi tidak bayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan kan Pak atau perbankan. Jadi itu mempengaruhi juga Oh, terhadap kinerja perusahaan. oh, oke, oke. Yang kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah Mm-mm. meringankan, melindungi konsumen, maksudnya meringankan konsumen untuk apa cicilannya gitu ya, Pak ya? Oke, oke, oke. Betul. Jadi per Maret kemarin kan Pak Jokowi menyampaikan untuk UMKM dikasih Hmm. relaksasi kredit. Jadi itu imbasnya juga ke perbankan dan juga ke multi finance. Jadi kalau Pak Hari kalau punya cicilan motor, cicilan mobil, kalau memang Hmm. profesinya Pak Hari terkena dampak, itu bisa diajukan Hmm. Pak restrukturisasi atau relaksasi kredit misalnya. Misalkan cicilannya 3 juta, bisa dicicil 1,5 misalkan gitu selama 3 sampai 6 bulan. Oh, oh Masing-masing beneran kebijakan itu. perusahaan beda-beda gitu Pak. Ada yang Oh, 50%, ada yang 30%, ada yang benar-benar nggak usah bayar sama sekali. Benar-benar libur cicilan 3 sampai 6 bulan. Gitu Pak. Jadi akibatnya kita memberikan kemudahan kepada konsumen, akibatnya imbasnya kepada kita. Gitu. hmm. So tadi balik lagi ke topik awal, apakah semuanya Hmm. kena dampak, semuanya kena lesu? Ya hampir semuanya sih memang saya akuin, tapi juga optimisnya ada juga yang hebat, ada juga yang malah ambil kesempatan, ambil cuan banyak nih Pak di kala COVID ini, gitu ya. Eh, Contohnya teman baik saya, dia toko sembako, toko Hmm. sembako. Orang lain PSBB harap-harap mau buka tokonya. Kalau sembako kan Hmm. tidak ada larangan, aman-aman aja kan Pak. Oh, ya. Termasuk yang ini ya, Iya, dan dia dibebaskan ya. dia malah kecapean Pak, keramaian katanya. Gue mau istirahatnya di rumah katanya, terlalu capek katanya. Buka terus. Orang lain mau restoran mau buka susah. Ada orang yang kecapean mau tutup gitu ya. Nah itu Iya. dilemanya gitu Pak. Ada orang yang bersungut-sungut pengen buka, pengen cepat aktif normal gitu ya. Tapi ada juga yang berlebihan Pak. Ada juga yang mabuk setengah mati Pak. Kelebihan order gitu ya. Wah, kontras sekali ya, Pak ya. Iya, Betul, betul. betul betul. Nah, kalau untuk yang itu kan mungkin sebagian kecil tapi Pak ya, sektornya ya. Mm-mm. Kalau yang majority itu pemasukan berkurang nih Pak ya. Eh, Pemasukan eh, eh. berkurang, pengeluaran tetap, bahkan malah mungkin pengeluarannya pun bisa bertambah kan, Betul. menghadapi kondisi seperti ini ya. Hmm. Nah, itu gimana tuh Pak? Yang kayak gitu nih gimana? Ini banyak nih kayaknya. Betul, Pak. Kiatnya Kalau gimana menghadapi? pendapat saya, kalau Pak Hari sendiri, kalau di rumah, kira-kira di rumah makin tambah boros atau makin tambah hemat, Pak? Saya sih masih eh, mestinya sih tambah hemat ya. Tambah hemat ya. Tapi kita berdua pipinya tambah tembem nih, Pak. Makan tambah banyak di rumah ya, Oh Pak ya. iya, makan terus ya. Nah, jadi gimana tuh, Pak? Ya, rumusnya sih sebenarnya simpel-simpel aja, Pak. Pendapatan sama pengeluaran ya harus diukur. Masalahnya kita pernah ukur nggak gitu. Kita cuman feeling aja susah, kita punya feeling aja asumsi kayaknya kita kena dampak. Tapi kalau secara matematika mungkin bisa jadi nggak juga gitu.
Nah, Hmm. saya pernah belajar ya salah satu seminar tentang keuangan. Jadi ada 4 kriteria orang, Pak Hari. Hmm. Pertama, kalau kita bicara kriteria tentang keuangan, satu, orang itu tipe pertama adalah saver. Saver Hmm. itu hemat. Pokoknya kalau ada Hmm. uang, Pak, itu nggak dibelanjain dulu, nggak dijajanin dulu. Pertama dia buru-buru simpan dulu 70 sampai 80%-nya atau mungkin 100% simpan dulu, gitu ya. Hmm. Itu tipe pertama, Pak. Tipe kedua ada yang namanya spender. Spender Spender. itu artinya dia tukang royal, Pak, spending something. Makanan kah, Hmm. baju kah, atau apapun mainan-mainan anak biar happy di rumah atau segala macam furniture di rumah dibeli-beli karena kan di rumah terus gitu ya, pengen nyaman di rumah. Punya 100 langsung Oh. spending 100, bahkan jadi 120 bahkan 200 dengan kartu kredit, dengan pinjaman dan seterusnya. Hmm. Oke. Hmm. Ada tipe ketiga yang namanya avoider, Pak. Menghindar, avoider. Oh, Dia kayak gimana tidak tuh? pernah merasa dia saver, dia tidak merasa dia spender, dia pokoknya santai aja Pak hidupnya, Pak. Jadi kalau dibilang, Hmm. lu orangnya rajin nabung nggak? Nggak tahu. Lu orangnya royal nggak? Nggak tahu juga. Jadi kalau Hmm. ngomongin soal keuangan, dia buru-buru menjauh, Pak. Buru-buru gue nggak mau pusing dah, gue pokoknya hidupnya nyantai aja, gue nggak mau pusing gitu ya. Jadi Hmm. kalau dihitung buka detail, hitung-hitungannya antara income sama pengeluaran, dia langsung pusing palanya, Pak. Dia nggak mau jelimet, dia nggak mau tahu bisa jadi itu akan jadi akar masalah. Dia tahu, dia mungkin nggak jago dalam kelola uangnya, tapi dia nggak mau pikirin, Pak. Yang ada sekarang, besok ya besok, lusa ya lusa, nggak usah pikir terlalu jauh lah. Let it go aja. Itu tipe avoider, Pak. Iya, iya, iya. Nah, tipe Banyak yang juga ke kayaknya ya, Pak. Hmm. ya, secara tidak sadar kan saya dengan adanya saya ikut pelatihan tersebut jadi saya tahu oh ternyata tipe orang ada banyak macam ya gitu ya. Tipe Hmm. keempat itu yang mungkin jarang lah ya yang ada di Indonesia saat ini tapi mungkin ada tipenya namanya Mong. Mong itu kayak biksu, Pak. Mong. Oke. Mong, biksu. Ya mungkin kalau Pak Hari casingannya udah macam biksu nih. Iya. Nah, kalau Pak Hari bilangnya kalau Mong itu uang itu bukan segalanya, uang itu nggak penting. Yang penting adalah kebaikan, yang penting adalah kebahagiaan, gitu ya. Jadi dia Hmm. nomor 3, nomor 4, nomor 10 kan tentang materi gitu loh, Pak. Nah, Hmm. tapi kayaknya jarang lah ya. Itu mungkin yang kebijaksanaannya super tinggi lah ya, atau mungkin rohaninya cukup tinggi, punya kebijaksanaan seperti itu. Tapi normalnya rata-rata ada 3 orang, Pak. 3 kriteria orang. Oh, Saving, tiga dia. spender, dan avoider. Nah, Hmm. kita ini masuk kategori yang mana, Pak? Nah, masing-masing jawab gitu ya. Kalau Pak Hari boleh sharing, kalau Pak Hari kira-kira tipe yang mana, Pak? Saya kayaknya antara 2 dan 3 nih, Pak. Antara 2 dan 3. Oke, Paling banyak jadi yang mana, Pak? Hmm. saya nggak bisa bilang paling banyak mana di populasi di dunia ini semuanya ada Pak tiga-tiganya, tiga-tiganya. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita bicara orang Hmm. saver, misalkan Bapak orang saver, saya orang spender ya, Pak ya. Saya Hmm. bilang ke Bapak, dasar lo orang saver, kerjanya cuma nabung terus, kapan nikmatin hidup, ya kan? Lalu Bapak gantian marahin saya, lu jadi orang jangan boros. Nanti kalau kena COVID, kalau kena pandemik, gue udah punya tabungan cadangan udah banyak. Kalau lu udah jamin pasti sengsara nantinya. Oke? Okay? Hmm. Sedangkan kalau Ya. spender bilang, lu harus nikmatin hidup bro. Hidup cuma sekali. Duit tuh nggak dibawa mati, misalkan gitu ya. Harus spender, kita harus enjoy life, gitu ya. Nah sebaliknya, kalau tipe avoider, nasihatin ke mereka berdua, lu saver, lu dihitung sampai dikumpul-kumpul duit sampai ke apapun juga, duit itu juga pasti bakalan habis aja. Jadi mending lu gak usah hitung. Apalagi lu shopping gitu ya, lu shopping tuh nggak ada habisnya. Jadi iya balance aja life. Kadang nabung, kadang boros. Udah kita, tapi nggak usah dihitung. Kalau makin dihitung tambah jadi. Mending kita nggak usah hitung gitu loh. Jadi semua tiga-tiganya Oke. punya belief, punya keyakinan, punya pemahaman yang berbeda dan semuanya sama-sama betul, Pak. Sama-sama betul menurut mereka masing-masing. Menurut mereka masing-masing. Jadi konklusinya Pak, apa yang kita rasakan sekarang
Kalau teman-teman semua sahabat di sini merasanya, waduh, kayaknya during COVID ini gue kena masalah nih, gue negatif nih, gitu ya. Sebenarnya bukan gara-gara COVID-nya, Pak. Itu adalah karena behavior kita, keputusan kita yang kita sudah buat kemarin-kemarin, mengakibat yang kita, sebelum-sebelumnya. mengakibat Ya. kita saat ini terjadi, Pak. Jadi apapun kondisinya, either good or bad, positif, negatif, itu akibat kerjaan yang kemarin. Cause effect, gitu ya. Sebab akibat lah bahasa Indonesianya. Jadi kalau sekarang yang lagi menikmati hasil, ya pasti karena udah dia jago saving kemarin, Pak. Jago saving kemarin. Tapi kalau sekarang yang selama ini negatif gitu ya, atau mungkin berdarah-darah gitu, cicilan nggak kebayar atau gimana gitu ya, pasti ada sesuatu porsi yang kena masalah juga, Pak. Nah, sekarang bagi teman-teman semua yang saat ini merasa kena dampak, coba aja perlu dihitung sekarang. Matematika kan kita belajar dulu matematika, Pak. Pengeluaran sama pendapatan. Ya boleh ya coba didata semuanya rapi-rapi, belajar detail sedikit. Kayak kita matematika aja, Pak. Uang masuk sama uang keluar, coba di breakdown. Kalau yang masih karyawan, masih single, gampang hitungnya. Tapi kalau bareng sama suami, sama istri, keluarga, coba duduk bareng, belah bareng-bareng, Pak. Identify. Jadi macam aktiva, pasiva gitu, Pak. Nah, kalau dari mengaca di sana, jadi kita bisa tahu nih, Pak, kita ini sebenarnya positif atau negatif. Jangan-jangan feeling kita ikut-ikutan, Pak. Ikut-ikutan doang gitu. Teman-teman dengar cerita semua lagi kena dampak, kita merasa kena dampak, Pak. Tapi setelah di breakdown soal angkanya, bisa jadi enggak juga, Pak. Aman-aman aja kok. Kita masih bisa hemat kok. Kita masih bisa survive kok. Cuman feelingnya aja, Pak. Feeling kita yang bergaul, dengar sama tetangga kiri kanan, teman-teman arisan, teman-teman orang tua, teman-teman kerja gitu ya. Dengar-dengar berita di masyarakat, di berita koran, jadi kita aja yang merasa sendiri gitu, Pak. Jadi antara perasaan dengan kenyataan belum tentu sama nih. Kenyataan mesti kita hitung benar-benar ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi harus emosi sama logika juga harus nyampur, Pak. Oke, harus dihitung lah, harus balance lah. Nah, sekarang umpamanya skenario-nya adalah seperti ini, Pak. Oke, gue khawatir, tapi setelah dihitung beneran akurat. Gue lebih besar pasak dibandingkan tiang, atau lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan. Caranya gimana? Caranya gimana gitu ya. Nah, sekarang kita identify dulu, Pak. Identify dulu. Kalau kita belajar yang namanya income itu ada 3, Pak. Ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income, ada yang namanya portfolio income. Saya ulang ya, Pak ya. Ada yang namanya aktif, ada yang pasif, ada yang portfolio income. Nah, kalau yang active income, macam kita karyawan, Pak. Bapak kerja dari 1 bulan dapat gaji gitu ya. Tanggal 1 dapat gajian, itu active income. Ketika Bapak sakit, ketika Bapak dipecat, di PHK, yang terjadi saat ini kan banyak orang kena PHK, banyak orang kena potong gajinya, active income-nya bermasalah. Oke? Nah, yang kedua adalah passive income. Ini selalu diajarkan banyak guru-guru, motivator, coach, segala macam lah. Financial planner, kita harus punya passive income. Dari network marketing, dari asuransi, segala macam, ngajarin ini, Pak. Saya nggak bilang ini jelek, tapi ini memang orang kaya tuh datangnya dari sini, Pak. Orang kaya juga datang dari sini. Tapi banyak resourcesnya, nggak cuma dari asuransi atau network marketing atau apapun juga. Jadi gimana caranya uang yang bekerja buat kita? Oke. Kitanya bukan ongkang-ongkang kaki, kita sudah berkorban dulu, kita sudah siapin peta kekuatannya, jalurnya, tinggal nanti udah uang jalan, datang ngalir, Pak. Kalau Bapak kan misalkan di startup company, Bapak bikin satu project, ketika market value-nya udah besar, valuasi udah besar, kan ngalir terus, tanpa harus Bapak sekeras yang di awal. Nah, itu kan passive income. Yang ketiga, Pak, namanya portfolio income. Portfolio income itu seperti kayak sahabat saya di sini ada Amos gitu ya, dia praktisi di saham, Pak. Kita ngumpulin, Pak, saham-saham portfolio, baik itu bisa paper asset, bisa lewat sertifikat juga bisa, properti juga bisa, apapun nih, portfolio yang makin lama itu kita tambah lebih kaya, tambah lebih income naik, Pak. Misalkan kita dulu beli tanah sekian rupiah, misalkan di sini ada nggak tahu masih gabung nggak, Ko Wewe gitu ya, Pak, Ko Adrian, teman saya main badminton tuh.
Dia kerjanya koleksi Hmm. properti, Pak. Kafling, tanah Hmm. gitu ya. Dulu tanahnya sekian rupiah, sekarang jadi berapa rupiah. Jadi itu menambah kekayaan income kita secara portfolio. Nah, itu Pak, identify. Jadi belajar dari kejadian ini, apa yang kita harus lakukan. Kalau nanti kejadian ini datang lagi, nggak tahu kapan, nggak tahu krisis, nggak tahu pandemik, apapun judulnya, kita mulai aware Pak saat ini. Kita harus punya namanya 3 hal ini. Aktif, pasif, dan portfolio income. Nah, tapi Hmm. jebakannya adalah kita juga harus paham yang namanya pengeluaran Pak, ekspensif. Sebentar ya Pak ya. Saya lihat Oke. dulu ada note di sini. Oke, kalau lawannya income adalah spending Pak, expenses. Expenses Hmm. juga datangnya ada 3 Pak. Ada yang namanya direct expenses. Kalau Hmm. kita beli makan, langsung kita bayar Pak. Kalau kita beli baju, langsung kita bayar. Gitu. Langsung kita nikmati produk atau jasa kita bayar. Itu namanya direct expenses. Ada juga yang namanya passive spending Pak. Nah ini yang bahaya Pak. Passive spending. Duit kita Oh, berkurang secara tidak sadar, walaupun kita pakai atau tidak pakai itu barang atau jasanya Pak. oh, Hmm. misalnya. Misalnya, keren nggak Pak? Kita sampai terbius, kita nggak ngerti. Padahal saya yakin Pak Hari juga ada tuh. Oh, Uang iya kita nih. berkurang secara langsung Hmm. setiap bulannya, setiap minggunya, pakai nggak pakai kita disuruh harus bayar. Contohnya, layanan membership, Gold Gym, Fitness First, Indovision, internet, Hmm. pakai nggak pakai kita bayar kan Pak? Itu namanya Hmm. passive spending, gitu ya. Hmm. Kita pakainya dikit atau banyak kita harus keluarin. Oke. Nah, ada juga yang ketiga namanya invisible spending, Pak, atau Hmm. eh, aset spending yang seolah-olah portfolionya kita makin lama makin berkurang. Contohnya Oh. misalkan kita elektronik atau mobil. Hmm. Dulu kita beli Innova, harganya 100 juta gitu ya. Kita harapnya makin lama makin tinggi. Kita di pembukuan kita aset kita 100 juta, tapi makin ke tahun bukan makin tambah tinggi tapi makin tambah drop 60 sampai 70 Hmm. juta. Jadi kita jauh lebih miskin 20 sampai 30% dibandingkan 3 tahun atau 4 tahun lalu. Itu namanya invisible spending. Nah, Hmm. jadi bisa tahu nih Pak, ada 3 income, ada 3 spending. Nah, sekarang identify Pak. Hmm. Identify nih. Kita tadi kan langkah pertama kita identify income sama expensive. Kita kategori ini, mana yang gue sebut dengan active income, mana yang passive income, mana portfolio income, mana yang namanya direct expenses, passive expensive, dan invisible spending. Nah, sekarang kita harus jauh lebih aware, Pak. Sebenarnya caranya banyak, Pak. Banyak banget metode-metode yang bisa kita pakai untuk tentang pengelolaan keuangan ini. Tapi level satunya dulu yang namanya adalah awareness kita, Pak. Awareness kita, kesadaran kita tentang keuangan. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak perlu, saya mau kasih cerita jurus panjang lebar kali lebar sama luas, itu nggak bakal keluar, Pak. Nggak bakal dilakukan. Tapi level pertama, oke, kita saat ini kita aware nggak? Kita saat ini sedang terpuruk. Kita saat ini membutuhkan nggak? Kalau kita butuh, semua ilmu itu bisa dicari di Google, Pak. Google itu banyak informasinya semua. Nah, kebetulan saya tahu ini dari seminar-seminar, beberapa pembelajarannya, makanya saya sharing ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat tentang identifikasi tersebut, Pak. Jadi tips nomor 1, Betul. dibedah income sama expensive dan dirinci-rinci tuh Pak, mana tiga kategori masing-masing tersebut. Gitu. Hmm. Oke, ada income, active income, passive income, sama portfolio ya. Ya. Kalau spending, ada direct spending, passive spending, sama invisible spending ya. Hmm. Oke, ini mesti kita Saya identify nih ya semua untuk betul. ini ya. Saya masih ingat Oke. waktu awal-awal kena pandemik, saya melakukan beberapa hal, cuman mungkin belum masif lah ya. Di usaha bunga saya lihat pengeluaran apa yang passive spending. Passive spending itu harus kita matiin lebih dahulu, Pak. Misalnya kayak layanan Passive internet. spending. Layanan internet Ya. pakai nggak pakai kita harus bayar, ya kan? Itu menyita waktu, menyita energi, menyita uang, gitu ya. Hmm. Jadi buru-buru kita tanya, bisa nggak di downgrade? Yang tadinya 500.000, jadi bisa nggak 200.000? Oh nggak bisa Pak, layanan paling murah 500. Ya udah kita matikan saja, gitu ya. Kompensasinya kita bisa dengan cara substitusi Pak.
substitusi. Misalkan, oke, paket data Telkomsel berapa? 100.000, 150.000. Itu jauh lebih hemat. Berapa persen tuh? 20-30% jauh sepertiganya Iya, gitu, Pak. Lumayan. iya, Jadi betul. kalau dalam ilmu keuangan, ilmu accounting lah ya, bukan keuangan lah, itu tinggi banget, keuangan basic aja. Either kamu dapat 100.000 atau kamu menghemat 100.000, itu meaningfulnya sama, Pak. Kalau kita nggak bisa dapat sales, artinya kita lakukan penghematan. Gitu. Kalau Pak Hari lebih mudah mana, Pak? Dapetin 50.000 atau menghemat 50.000? Lebih mudah hemat ya, harusnya ya. Ya, kalau Sekarang ini, generasi generasi saya, generasi Pak Hari mungkin para suami atau itu ya lebih hemat kan. Tapi kalau anak ya, muda ya mungkin kalau yang jago jualan, jago internet marketing mungkin lebih prefer gue mencari oh lima puluh iya, ribu lebih ya kan, gampang cari dibanding ya. gue menghemat. Karena gue lebih seneng bergaya, gue seneng makan minum boba gitu ya, gue susah berhemat, tapi gue lebih seneng suka cari uangnya lebih banyak. Ya terserah sih, either either bisa jago cari uang atau jago menghemat, itu beda, sama aja kok meaningfulnya, sama aja meaningfulnya. Betul, betul. Oke. Gitu Pak Nah, Hari. sekarang mengenai yang portfolio tadi Pak nih, Hmm. kalau pandemi gini, dia investasi yang tepat saat ini yang returnnya cepat dan rutin secara bulanan itu kira-kira apa, Pak? eh saya kalau berkomentar ini saya nggak bisa komentar banyak Pak, karena saya juga melihat banyak teman-teman yang lain boro-boro mau bikin investasi Pak. Intinya banyak kan Hmm. sekarang survival. Tapi kalau bicara investor, mereka saat ini saya lihat kebanyakan mereka membeli aset yang portfolio income itu, Pak. Sekarang banyak properti, banyak ruko, banyak tanah, banyak bisnis yang semaput yang bisa kita ambil alih, Pak. Contohnya Hmm. saya dengar dari temannya istri saya yang kerjanya di mall gitu ya. Di mall itu kan lagi sepi gitu ya. Jadi sekarang tuh banyak tenant-tenant yang keluar dan lagi mall tuh menanti tenant-tenant baru. Nah, saat ini kalau teman-teman yang mau ekspansi brandnya dikenal oleh halayak umum, terutama mau branding di mall, ya ini saat yang bagus Pak, karena mall itu pasti kasih harganya harga spesial, promonya banyak, Bantu harga kasih ya. service charge, kasih free sana free sini, harga COVID Pak istilahnya, promo COVID gitu ya. Oke. Di lain yang Harga kopi seperti ini ya. Iya, di lain orang lain nggak mau, cuman orang ini yang mau, gitu kan. Jadi daya tawar kita sebagai penyewa itu jauh lebih tinggi. Nah, itu Besar. menurut saya itu kesempatan emas. Sekarang tuh properti developer lagi gencar-gencaran promo, Pak. Karena perbankan saat ini udah nggak bisa kasih kredit lebih lebih gampang lagi, sangat susah kasih KPR baru. Tapi kalau developer, Pak, bisa jadi kita bisa dipakai dulu Pak propertinya, nggak usah bayar DP dulu, pakai dulu propertinya, nyicil DP nanti-nanti lagi, dikasih kunci boleh pakai dulu. Oh, itu Bahkan ya. beberapa kesempatan tabel angsurannya itu nggak ada di sistemnya dia, kita bisa nawar Pak. Yang tadinya bagi 12 kali bisa jadi bagi 24 kali. Udah yang penting jalan aja, yang penting laku terjual. Jadi Hmm. menurut saya kalau yang sekarang udah berbuah nih Pak, kalau yang selama ini jago dalam saving, jago passive income, jago portfolio income, saat ini nabungnya udah banyak, saat ini kesempatan untuk bayar-bayarin nih Pak, untuk koleksi-koleksi, koleksi-koleksi, Koleksi properti ya. Betul, betul. koleksinya banyak nih Pak. Ya, Gitu memang Pak yang Ari. saver ini saat ini berjaya berarti ya Pak ya. Tipe Ya, saver ya Pak ya. ya. Tapi TV saver, tapi nggak juga sih Pak. Yang jago lah pokoknya ya, yang menyeimbangkan ke semuanya lah, menyeimbangkan ke semuanya. Kadang-kadang kita juga harus peduli, nggak usah ambil pusing, tapi kadang-kadang kita juga jago spender untuk apresiasi kita punya pikiran, hati, gitu ya. Kalau nabung terus-terusan nggak pernah kita apresiasi buat diri kita, ya kita juga stres sendiri Pak. Itu juga nggak boleh. Stres Pak. Kalau cuma nabung terus Betul, kan. Tapi kalau spending terus nggak pernah nabung ya kan habis juga. Gitu. betul, betul. Itu Pak komentarnya. Oke. Seru ya Pak ya? Seru-seru. Ya, sekarang ini hampir semua bidang usaha terkena dampak COVID.
kecuali kesehatan ya Pak ya, sama ekspedisi, kondisi perekonomian lagi terancam sangat tajam. Betul. Bagaimana bidang perbankan? Eh, oh, tadi sudah cerita juga Pak ya, Hmm. mengenai bidang perbankan. Tapi bisa ceritain lebih detail lagi Pak, apakah terdampak atau sebaliknya nih ada yang tanya. Karena makin banyak pengusaha yang mengajukan pinjaman demi bertahan, bahkan mungkin personal loan mengalami lonjakan untuk bertahan hidup. Benar gitu nggak Pak? Betul. Saat ini pinjaman dana tunai, KTA, kartu kredit sekarang melonjak tinggi, Pak. Tapi di satu Hmm. sisi, perbankan juga sekarang lagi ngerem, Pak. Saya yakin banyak kartu kredit sekarang limitnya misalkan sekian, sekarang dikasih surat pemberitahuan, sekarang limitnya berkurang menjadi sekian. Ada juga Oh, sekarang dikurangi. dikurangi, Pak. Ada juga yang dia tahu, Pak, kalau perbankan itu dia punya profiling-profiling kalau customer mana yang resikonya tinggi, sedang, rendah. Jadi kalau memang kena resiko tinggi ya dia pasti akan adjustment secara cepatnya gitu, Pak. Kalau pinjaman kalau saat ini kalau perbankan kalau saya bilang untuk saya bankers ya tentu aja karyawan bankers itu saat ini sangat-sangat konservatif dan sangat hati-hati, Pak. Kalau bicara performance perusahaan, kita sekarang lagi suffer. Mau bank yang gede, menengah kecil, semuanya lagi suffer, Pak. Karena kayak yang Hmm. tadi saya bilang kebijakan pemerintah di 6 bulan lalu mengajukan relaksasi kredit, pinjaman boleh boleh ditunda, boleh dibayar sebagian, itu berakibat buruk terhadap pembukuannya kita. Walaupun 6 Hmm. bulan itu bisa ngegampar laporan keuangan bisa 2-3 tahun ke depan Pak baru bisa recovery. Oh, iya, iya. Ya, itu efeknya luar biasa. Di satu sisi Iya. customer nggak bayar, boleh dikasih ke relaksasi kredit, satu sisi lagi customer yang banyak yang bermasalah, Pak. Banyak NPL non performing loan yang tadinya bayarnya lancar tapi gara-gara kena PHK jadi macet gitu ya. Yang tadinya kena potong gaji atau misalkan yang tadinya penjualannya banyak mengandalkan komisi, insentif, tapi insentifnya sekarang hilang. Tapi gaya hidupnya masih Hmm. tinggi. Nah, itu kan jadi masalah, Pak. Hmm. Cicilan motor, cicilan mobil. Betul, betul. Jadi biarpun ada lonjakan pinjaman tunai, cuman pun bank pun nggak bisa ngasih apa mengakomodir semua pinjaman ya, malah ngerem-ngerem ya Pak ya. Pasti, Pak. Bank sekarang lagi sangat-sangat hati-hati konservatif. Satu sih memang dia kalau bank kan jualannya duit, Pak. Terima duit dari Hmm. masyarakat, dia harus jual ke orang, ya kan? Kasih dalam bentuk pinjaman. Ya, satu Hmm. sisi banyak orang juga yang tetap taruh duit di bank, tapi yang punya yang Hmm. kini kelola uang kan juga harus ngeri-ngeri sedap, Pak. Kalau mau kasih uang ke orang mah banyak orang yang mau, Pak. Betul nggak, Pak? Kasih pinjam ke Iya orang tuh orang betul. mau mengantri, tapi kasih orang yang tepat, yang mau bayar tepat waktu, yang punya kapasitas, nah itu yang perlu di assessment-nya lebih tajam, Pak. Karena profiling sekarang, profiling assessment kreditnya saat ini sangat hati-hati, Pak. Yang tadinya Hmm. kena dampak, sekarang nggak kena dampak. Yang tadinya Hmm. profesinya di atas angin, sekarang menjadi di bawah. Gitu loh, Pak. Hmm. Banyak lah, Pak, yang kena, yang aneh bin ajaib punya, Pak, yang kita di luar perkiraan. Misalkan contoh ya, saya kasih ilustrasi kan Hmm. industri bioskop, sinema. Kayaknya kita pikir Ah. 21 sama satu lagi Cineplex itu jagoannya kan Pak ya. Malam minggu, Sabtu minggu pasti rame orang nonton keluarga, pacaran, suami istri gitu ya. Tapi gara-gara COVID Hmm. nggak ada yang tahu Pak, 6 bulan shutdown. Kemudian ada lagi yang kita dulu tadinya pikir aman-aman aja, bisnis bahkan bisnis yang ini Pak, eh, rumah duka. Nah, rumah duka itu kita pikir setiap orang pasti akan meninggal. Rame terus kan Pak. Kemarin Hmm. bibi saya meninggal di rumah duka Grand Heaven, Fluid. Biasanya kan paling rame semuanya. Sekarang nggak seramai dulu, Pak. Dulu kalau heboh, sewa ruangannya gede-gede. Sekarang kecil-kecil aja. Karena kenapa nggak ada yang datang, Pak? Nggak ada Oh. yang datang. Jadi pendapatan mereka juga pasti kan lebih kecil. Imbasnya apa? Karangan bunga, segala macam lah. Imbasnya pasti kemana-mana. Dulu kita pikir itu bisnis yang selalu pasti ada, nggak pernah kena masalah. Nah sekarang adanya nih profiling baru yang harus di assessment lebih tajam lagi, Pak. So gitulah, Oh Pak. gitu ya. Jadi kita udah ngerasain sendiri banyak bisnis-bisnis yang
suffer, tapi saya yakin juga kalau dipikirin terus kita malah jadi tambah khawatir Pak, malah stres sendiri nanti. Mending kita pikirin bagus-bagus aja Pak. Betul, betul, betul. Nah, oke. Sambil itu berarti setelah pandemi ini, Pak, kalau kita mikirin ini, kalau misalnya kita mikirin nih setelah pandemi ini selesai gitu ya, mungkin karena vaksin sudah yang teruji udah ada sebagai penangkal gitu. Kira-kira bidang usaha apa, Pak, yang bisa cepat recovery nih? Kalau menurut saya bisnis apa, produk barang jasa apa ya yang bisa mengakomodasi new normal ini Pak, yang menjadi supply dari needs yang terbentuk saat ini. Orang maunya apa sih? Saat ini ada new behavior baru Pak. Misalkan maunya new normal untuk tidak ketemuan, virtual meeting, Zoom, segala macam, Google Meet. Nah, jadi kalau teman-teman sales yang selama ini harus ketemuan langsung, ya harus mulai belajar cara komunikasi Zoom, cara komunikasi Google Meet, gimana presentasi, gimana meyakinkan orang tanpa harus ketemu, lewat ketemu seperti ini kan Pak. Jadi butuh adanya Hmm, behavior baru, skill baru, adaptasi baru yang harus diimprove Pak. Nggak bisa pakai cara-cara lama lagi. Kalau bicara produk atau jasa apa, saya yakin bebas, ini luas Pak. Tapi how to-nya yang kita perhatikan itu harus berbeda. Dulu mungkin willingness orang untuk membayar suatu produk atau jasa mungkin lebih royal. Kalau sekarang mungkin jauh lebih hati-hati. Mikir 2-3 kali, Pak. Jadi dulu mungkin awareness orang spender jauh lebih tinggi. Sekarang mungkin lebih bergeser orang lebih mau saver, Pak. Hati-hati. Nah, jadi kita jual produk atau jasa yang promo diskonnya banyak, kemudian juga harus efisien, karena membandingkan A dengan B kan gampang dibandingkan gitu ya. Terus tanpa harus hmm, yang menonjolkan kesehatan, kebersihan, keamanan, protokol kesehatan. Nah, mungkin itu yang harus diutamakan hmm. gitu. Kalau Kalau bisa untung bicara apa itu? barang atau jasa, saya yakin masih luas lah Pak. Kenapa Pak? Ya, bisa untung nggak kita mesti promosi, kemudian mesti memperhatikan COVID, apa kesehatan, protokol kesehatan, segala macam itu kan mungkin butuh biaya juga, Pak ya. Hmm, Nah, dengan biaya segitu, sedangkan mungkin orang juga masih apa segan ngeluarin uang ya. hmm. Kalau menurut saya ini pendapat saya lagi ya. Hmm, Kalau hmm. kita mau lihat modeling, bikin satu new model baru, kalau kita kira-kira aja tentu nggak akurat. Saya kan tadi kan cuma sekedar asal untuk kasih inspirasi. Tentu aja harus didukung sama datanya lagi, Pak. Ketika Bapak mau jualan siomay gitu ya, yang lain jualnya 10.000, Bapak jual 12.000, ya tentu aja orang mikir. Harus ada Hmm, data analisanya kan, Pak. Orang lain cara jual hmm, siomay di kala protokol kesehatannya kayak gimana cara jualnya? Pakai masker kah hmm. atau dibungkus packagingnya, harus ada nama kokinya, suhu badannya berapa, segala macem. Jadi kan nggak mesti soal biaya Pak, tapi soal gimana how to communicate. Salah satu Oh, restoran Putin ya kalau nggak salah ya, Putin ya di Living World. Yang masak mungkin. dikasih namanya siapa, suhunya berapa. Itu kan cuma sekedar modal label stiker aja Pak, untuk menandakan bahwa mereka awareness tentang kesehatan. Apakah itu cost-nya tinggi? Ya nggak juga. Cuma dengan dikasih label itu, dengan tanpa dikasih label itu, keyakinan trust orang akan berkurang. Oh, meningkatkan kepercayaan ya customer ya. Sekarang kantong kresek dikasih kabel tis. Padahal dulu ngerepotin kan, itu mesti digunting, repot-repotin lagi. Kantong kita nggak bisa pakai lagi. Nah sekarang tapi Hmm, menjadi standar, itu menjadi keharusan. Apakah menjadi cost? Ya tapi kalau nggak ada cost, cuma berapa ratus perak, orang lain jadi takut, ya lebih baik kita modalin. hmm. Tapi apakah restoran lain pakai? Ya kita benchmarking Pak. Daripada kita coba-coba sendiri, kita nyontek aja. Saat ini produk apa yang laku, jasa apa yang laku, dan gimana mereka jual, ya kita tinggal nyontek aja Pak. Hmm. Benar, benar, benar. Gitu Pak Hari. Menarik sekali nih Pak, Teman-teman ada bincang-bincangnya. yang mau Oke. nanya, silakan ya.
Kalau ada Nah, yang mau silakan sharing ya juga Pak. pendapatnya, mau nanya boleh, atau mau sharing pendapat juga boleh. Berbagi nih, siapa tahu di sini juga sahabat kita ada yang kena dampak positif gara-gara COVID kan Pak. Nggak mestinya negatif loh Betul. Pak. Heeh. Mungkin Mm-mm. bisa cerita juga yang positifnya seperti apa. Ya nih, ada nggak nih coba hari ini? Siap. Mm-mm. Sebenarnya sih ada beberapa hal sih Pak. Yang terakhir nanti di 10-15 menit terakhir saya akan sharing bagaimana yang saya dapat metode pembagian-pembagian uang Pak. Bagi-bagi uang ada pundi-pundinya gitu Pak. Oh, oke. Jadi saya senang juga sih diajak sharing malam hari ini. Jadi saya buka buku lagi, belajar lagi gitu ya. Apa yang dulu saya pelajari mungkin saya udah lama nggak baca, di refresh lagi. Jadi senang juga. Jadi Oke, kalau ya kemarin ini Pak Hari, bermanfaat banget nih Pak, ya, yang di sharing tadi. ya, Oh, betul mesti Pak. memang orang di ini ya Mm-mm. bisa nyatetin sendiri ini pengeluaran secara jujur, duduk Hmm, bareng untuk mengelola keuangan kita di masa ini survival ya Pak ya. betul, betul Pak. Ya, tapi kalau kita mau memulai, buka kertas kosong, mau mulai itu setengah mati Pak. Mau mulai itu setengah mati. Aduh, tadi avoider itu kan Pak. Aduh, jangan deh. Gue kalau hitung, pasti ujung-ujungnya either negatif atau pusing. Daripada gue sakit kepala, mending gak usah dihitung, misalnya gitu kan. Tapi ada juga yang, Nah, nah, tapi ada juga yang pas udah, kan jadi cara itu bisa keluar Pak. Tapi awareness-nya itu Pak, yang mungkin harus ditingkatkan. Awareness-nya, kita butuh nggak sih kita sampai sebedah ini? Ada yang bilang butuh, ada yang bilang nggak butuh. Ya kalau memang nggak butuh, ya udah nggak usah dilakukan dibanding kita stres sendiri Pak. Gitu. Jadi hmm, masing-masing terserah Pak. Eh, nggak bilang saya yang terbaik, enggak. Tapi ada juga yang nggak pernah ngitung, nggak pernah bagi-bagi catat begitu, nggak pernah bagi-bagi uang, tetap kaya raya kok. Ada juga, hmm. ada juga Pak. Ya, Ya tapi mungkin, mungkin itu sudah tahu juga kali Pak ya. Sudah tahu teori ini, cuman di luar kepala nggak ya, harus ya, ya, di betul ini. betul. Banyak kan mereka dia tidak tahu teorinya, tapi dia sudah melakukannya Pak secara tidak sadar. Kan kalau kita Hmm, zaman kita lihat orang-orang yang mungkin tajir melintir kan Pak, 7 turunan 7 tanjakan, itu biasanya kan mereka jagoannya adalah di properti, propertinya banyak. Nah itu kan namanya kalau bahasa teori tadi kan portfolio income, hmm. ya kan Pak. Kalau yang namanya Oh, dulu ya. kita yang penting punya kontrakan, punya kos-kosan gitu ya, itu namanya apa? Hmm, Passive income namanya Pak, iya, passive ya kan. income. Betul. Jadi orang-orang kaya yang saat ini yang terjadi di Indonesia ya pasti kan orang itu aja Pak. Either dia properti, punya kos-kosan, kontrakan, punya saham, atau punya bisnis. Kan bisnis juga kalau dia sebagai investor, punya pemegang saham, punya caplok-caplok bisnis, punya banyak perusahaan, tiap tahun dividen bagi hasil, itu namanya passive income juga, Pak. Hmm, Ya iya, kan, Pak? betul. Nah, itu kan sebenarnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang jauh berkelimpahan saat ini juga pakai metode yang sama. Cuman kita aja yang nggak sadar, dia sendiri juga mungkin nggak sadar gitu ya. Seperti itu, Pak. Kita sudah tahu gitu ya. Hmm, Ya, ini ada pertanyaan nih Pak. Eh, nah, dari Pak Andi nih. Kalau konsultasi dengan Pak Indra secara khusus boleh? ya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah, Boleh. tapi Oke. daftarnya nanti lewat Suwun Kemudian, ya. nah, benar-benar Pak. Ayo kita. Ini ya Pak ya. Konsultasi, Nggak, konsultasi biasa apa nih? konsultasi bisnis Keuangan ya. keuangan gitu ya. Konsultasi bisnis dan keuangan. Oke. Iya, iya, iya. Ini Kemudian untuk ada lagi nih. sampai Nah, kapan dampak negatif COVID? kapan Aduh, dampak negatif COVID? saya sih bukan Tuhan sih ya. Tapi kalau ditanya sih gue maunya besok selesai. Ya Bu Monika ya, kita doa bareng-bareng ya, biar besok kelar ya urusan ya. Jadi kita bisa normal Oke. lagi semuanya. Sekarang pusing loh Pak, ngurusin sekolah anak aja kita jadi ikutan belajar di rumah. Iya, iya. Ya kan Pak, mesti login, bisa mesti ngerti juga Zoom, Google Meet. Jadi Heeh, guru kedua di rumah sambil bantuin anak kita juga kan Pak. iya, benar. Iya, Gitu. sama. Sama ya Pak ya? Nah, tapi ada gambaran, Pak. Maksudnya untuk dari Pak Indra sendiri, menurut Pak Indra, COVID ini kira-kira jangkauannya bisa sampai berapa lama nih menurut Pak Indra? Waduh, kembali lagi gue bukan Tuhan Pak. Gue nggak berani ngomong.
Tapi ada juga kalau gue menarik referensi yang lain, ada yang ngomong sampai Maret lah, ada yang sampai kapan lah, ya nggak? Ya tergantung orang-orang kita sih Pak, yang semakin ketemunya kok vaksinnya kapan, keberhasilannya, kedisiplinan kita yang nggak boleh keluar rumah. Kan kemarin tadi pagi saya dengar berita, makin lama inner circle kita yang secara tidak langsung udah mulai kena loh Pak. Kan ada yang namanya inner Hmm. circle 150 orang, inner circle 100 orang, ada inner circle 50 orang. Sekarang di DKI Jakarta udah 150 orang terdekat kita udah mulai terjangkit nih. Saya juga merasa loh Pak, Kak. beberapa kolega-kolega, family jauh atau saudara saya, ada yang kita dengar udah kena. Dulu mungkin berapa bulan lalu kayaknya masih jauh gitu ya, kayaknya nggak mungkin. Tapi udah mulai nih, relasi kita Benar. udah mulai kena. Nah, kalau itu makin Hmm. ada ya tentunya kan masih panjang Pak. Tapi kalau makin lama udah makin steril ya tentunya kita makin cepat recovery. Hmm. Oh, jadi ini grafiknya masih naik terus soalnya Pak ya. Iya, Jadi kita cuma masih saya belum bukan bisa ahli COVID prediksi. lah Pak ya. Gue bukan ahli Betul, COVID betul. yang mendoakan panjang-panjang. Gue sih doainnya Betul. cepet balik lah Pak. Biar kita happy-happy lagi, ketemuan lagi, bisa ngopi-ngopi lagi, bisnis jalan. Benar. Ya Pak ya. Semua kepingin ya Pak ya, kayaknya. Ya, Kembali ke siap. masa sebelum COVID ya Pak ya. Ya, tapi kalaupun enggak, Oke. kalaupun tidak, harapan saya ya kita semua jauh lebih pintar, jauh bisa upgrade diri gara-gara kena tabok kejadian 6 bulan ini. Besok-besok kalau either kejadian lagi atau lebih besar, lebih kecil, ya kita jauh lebih siap, Pak. Sudah lebih tahu, benar-benar. Hmm. Oke, Pak. Di 5-10 menit terakhir saya sharing, Pak. Saya jujur ngomong selama tahu ilmu ini saya praktekkan, Pak. Cuman gara-gara COVID jadi berantakan sebenarnya. Karena nggak disiplin. Kembali lagi ini rumusnya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan. Tapi nggak ada salahnya. Makanya saya sharing ini, jadi metode belajar terbaik adalah ngajarin, Pak. Kalau kita udah ngajarin kan kita jadi termotivasi juga harus mempraktekannya. Saya jadi ikut lebih antusias lagi untuk lebih disiplin lagi, Pak. Oke, jadi Oke. cara mengelola uang itu bukan masalah besar atau sedikitnya uang yang kita punya, Pak. Mau punya 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, itu harus punya metode pengelolaan yang baik. Nah, di sini saya punya tips, boleh dipakai apa enggak, terserah lah ya. Saya hanya berbagi, silakan teman-teman semua boleh catat. Yang pertama adalah kalau kita punya uang 100, gitu ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah biasanya kan kita langsung buat bayar-bayar tagihan segala macam gitu ya Pak ya. Nah, Betul. itu biasanya kita harus hindari dulu Pak. Biasanya langkah pertama kita 10%, pembagiannya 10%, kita harus sisihkan dulu, misalkan 10 juta, 1 juta kita harus pinggirin dulu untuk yang namanya financial freedom account. Financial freedom account. 10% kita pinggirin dulu Pak dari income-nya kita. Jadi Oke. ibaratnya dana ini akan kita pakai kalau baru bisa menghasilkan uang di kemudian hari. Misalkan kalau ada ketemu jackpot, kita bisa bayarin portfolio income, kita baru pakai duit ini Pak. Seringkali kan dapat properti murah, kafling murah, dana kita nggak ada Pak. Karena kita nggak pernah alokasi ini. Jadi 10% disiplin, kalau gaji kita sekian X rupiah, 10% kita pinggirin. Nah, sebelum kepake, itunya dipinggirin dulu, Pak. Biasanya kan kita pakai dulu, kalau ada sisa baru kita pinggirin. Kalau ini hindari, Pak, pinggirin dulu. Oke, 10%. Namanya Financial Freedom Account, pundi nomor 1. Yang nomor 2 ada namanya pundi impian, Pak. Tangki yang kedua namanya pundi impian, namanya Dream. Nah, biasanya kita bisa pakai buat mau jalan-jalan ke negeri, mau beli TV 55 in, 75 in, 100 in gitu ya buat di rumah biar nontonnya lebih lega gitu ya. Kan mahal tuh, Pak. Biasanya kan kita cicil kartu kredit atau kita kumpulin dulu baru kita bayar. Terserah sih metodenya gimana. Ada yang mau kartu kredit tapi ambil dari tabungan ini gitu, Pak. Bobotnya itu adalah 10% juga, Pak. Jadi 10% buat tadi financial freedom, yang kedua adalah tangki impian. Oke. Nextnya tangki yang ketiga adalah tangki dana sosial, Pak.
Kalau di Kristen, Katolik mungkin ada yang namanya perpuluhan. Kalau di Muslim ada yang namanya zakat. Saya nggak tahu lah ya, masing-masing keyakinan mungkin ada yang bisa lebih dari itu, tapi palingnya kita sisihkan 5% Pak. 5% dana sosial. Termasuk juga kalau kita mau berbuat baik buat keluarga, siapapun juga sanak saudara yang mungkin membutuhkan pinjaman. Jadi kan seringkali banyak nih Pak pinjaman, tapi judulnya pinjaman, bisa jadi nggak balik Pak, ya kan Pak? Dibanding kita stres sendiri, memang kita cadangkan sekian rupiah, memang kita ikhlaskan untuk kita berbagi. Itu jatahnya 5% Pak. Jatahnya 5%. Jadi total udah berapa tuh Pak? 25. 25. Jadi pertama financial freedom, kedua buat impian, ketiga untuk dana sosial. Yang keempat, tangki yang keempat adalah pundi untuk pengembangan diri Pak. Atau education. Buat diri kita ya, bukan buat anak kita nih. Buat kita yang cari uang nih Pak. 10% ini pengembangan diri dalam arti bisa ikut seminar, bisa ikut pelatihan, bisa belajar workshop tentang yang tadi saya bilang, skill Zoom, presentasi, skill apa, PowerPoint, skill Excel, database, apapun lah. Skill apa, ilmu apa yang kita harus pelajari supaya sesuai dengan kondisi saat ini, Pak. Mungkin kita terakhir belajar waktu kuliah dulu, Pak. Kita udah lama nggak pernah belajar lagi. Nah, makanya kita nggak pernah grow. Tapi salah satu cara kita mau grow adalah kita harus belajar. Makanya di sini ada namanya pundi untuk upgrade yourself with education, Pak. Pengembangan diri. Nah, pengembangan ini juga banyak nih. Bisa ikut seminar, bisa beli buku, bisa juga bayarin orang, Pak. Traktir orang yang kita pengen menjadi seperti dia gitu. Misalkan saya pengen punya startup seperti Sun, saya mau belajar caranya gimana, ya saya traktir Pak Hari, ajarin. Gimana Pak kalau mau bikin startup? Nah, itu kan bagian dari pengembangan diri, networking Pak. Nah, itu harus dicadangin Pak. Harus dicadangin 10%. 10%. 10% juga Pak. Ya, total udah berapa tuh Pak? 35. 35. Nah, yang kelima ini yang paling saya senang Pak. Yang kelima ini adalah pundi untuk happy-happy Pak bermain. 10% lagi Pak. Jadi silakan dipakai. Kalau saya hobinya sepak bola atau badminton, saya beli sepatu bola, saya beli raket. Kalau misalkan Bapak hobinya apa, silakan Pak, habiskan itu jatah untuk dihabiskan. Karena ketika kita capek bekerja, 10% itu kita pakai buat mengapresiasi diri kita Pak. Biar hati dan pikiran nggak stres. Jadi ada sesuatu yang kita rilis Pak. 10% budgetnya. Jadi total itu 45 ya. Nah, yang terakhir 55% itulah kebutuhan rumah tangga, Pak. 55% budgetnya. Nah, itu saya bilang idealnya. Dan ini metode ini, Pak. 6 pundi ini dilakukan yang dipelopori yang namanya ini, Pak. Harv T. Eker. Dia trainer internasional dari Kanada. Dia yang mempeloporkan untuk metode ini. Dan ini sudah dibawa ke beragam negara di seluruh dunia dan testimonialnya luar biasa berhasil dan bermanfaat membantu banyak orang, Pak. Bukan hanya orang kaya, bukan bikin orang jauh lebih kaya, bukan masalah kaya, Pak. Tapi lebih jago dalam memanage uangnya. Berapapun uangnya, Pak. Apapun profesinya. Setidaknya lebih tenang, lebih damai, dan growing terus, Pak. Jadi berimbang. Kapan saya harus saving, kapan saya harus bermain, kapan saya harus mengembangkan diri, kapan untuk kebutuhan diri sendiri, kapan untuk berbagi, all in, Pak. Jadi kan kalau dilihat tuh kan banyak tuh. Gitu, Pak. Iya, betul. Nah, tapi ini ada yang tanya juga nih, Pak Andi nih. Kalau kagak cukup buat makan, Pak, gimana? Tapi jujur ya Pak, saya lakukan ini, saya hanya sisihkan, saya bilang saya akui kena dampak ya, kena COVID ini saya juga akuin, jadi kacau balau semuanya. Karena banyak yang saya harapkan ada, passive income atau yang sesuatu aktif income terjadi meleset gitu ya.
Nah, itu memang kena dampaknya, memang saya akuin. Nah, sekarang caranya gimana ya? Dengan adanya sharing ini, dengan ini, paling nggak kita level awareness-nya meningkat dulu, Pak. Kita nggak usah ngapa-ngapain dulu deh. Oh, Saya nggak usah suruh Bapak menghemat, saya nggak usah suruh Bapak stop, nggak usah dulu. Kita awareness kita tingkatkan dulu. Oke, gue sadar, gue tahu ilmu ini, tinggal masalahnya kita belief-nya mau berubah, mau coba gerak, mau coba ini apa enggak, Pak. Itu dulu. Kalau itu ada awareness-nya, Pak, itu semua ilmunya keluar semua, Pak. Mau bicara cukup nggak cukup makan, bisa-bisa besok makannya tetap enak, tapi tetap cukup aja. oh gitu Saya otomatis punya ya Pak ya. merefleksikan ini, Pak. Saya punya merefleksikan ini. Saya kan punya karyawan, ada toko bunga, ada istri saya punya salon. Kalau kita Hmm, gajian gitu ya kan paling seneng kalau kita sebagai pengusaha kan pas gajian gitu ya. Kalau kita lihat hmm, pas gajian mereka dengan gaji UMR, kok mereka mereka happy happy aja ya. Mereka punya anak dua, mereka kok masih bisa enjoy enjoy aja ya. Syukur alhamdulillah mereka bersyukur. Kok kita yang sudah berkelimpahan kok kita kurang terus ya. Saya sampai hmm. merefleksikan sampai segitunya loh Pak. Berarti bukan masalah jumlah uangnya, bukan masalah jumlah uangnya Pak. Benar, benar, Belief kita, benar. keyakinan kita sama ya banyak hal lah Pak. Dan itu sebenarnya ada dalam pelatihan ini, ada dalam pelatihan ini. Saya nggak bisa kupas tuntas dalam 1 jam. Banyak yang ada belief-belief yang saya harus share. Saya ikut training ini 3 hari 2 malam Pak. Nggak mungkin saya Oh, selesaikan dalam 1 jam. Dan itu banyak exercise-exercise-nya yang seringkali lakukan dengan tatap muka pelatihan-pelatihannya. Kalau teman-teman mau, ayo kita kolekkan ngobrol bareng-bareng. Nanti kita bikin Zoom bareng. Saya terbuka. Nanti kita kumpulin rame-rame gitu ya. Siapa yang mau belajar, kita bikin workshop singkat lah ya. Berbagi boleh Pak. buat para karyawan, mitra bisnis, siapapun juga. Ayo kita belajar bareng-bareng. Saya sambil juga mengencourage diri saya seperti yang lalu-lalu, walaupun kena dampak, tapi kita tetap harus survive, berjuang. Ya benar, benar. Oke, Siap. ya, ya boleh Pak. Nanti kita bikin lagi Pak ya. Kalau enggak ya, kita ini atau di Hmm, sharing aja kira-kira zoomnya gimana atau apanya hmm. gitu ya. Oke. Ini terbatas banget Saya waktunya. coba lagi, nanti kita pikirin ya Pak. Misalkan kita mungkin dana kontribusinya kita bikin seminimal mungkin, yang kira-kira affordable. Juga bagian saya berbagi juga. Mungkin nanti saya donasikan atau apa nanti coba pikirin deh Pak. Saya sebenarnya materi udah ada dalam bentuk PowerPoint, tapi itu mesti tatap muka interaktif Pak. Nggak bisa satu arah kayak gini. Oh, Hmm. Nanti kita oke, coba oke, oke. kita ngobrol lagi lah Pak ya. Boleh, boleh Pak. Wah, Sip. ini waktunya udah mepet. Saya Siap. saking ininya apa serunya. Oke. Terima kasih Pak Oke. Hendra. Ini Sama-sama sudah buat berimbang sun, sun buat Pak. sahabat semua. Semoga bermanfaat. Eh, Semoga bermanfaat buat karir, kehidupan, keluarga, segala macam deh. Bermanfaat dan buat yang belum follow Suwun, yang belum download, download ya Pak ya. Ini juga akselerasi Ya, bisnis, pekerjaan, apapun bidang jasanya kita bisa dapat income dari Suwun ini. betul, betul. Oke, sampai Oke. ketemu Pak Hari. Terima Sehat kasih selalu Pak Pak. Hendra. Salam buat Kowudi, salam buat para founder-founder Suwun. Keep in touch. Sampai ketemu Pak. Oke. Terima kasih. Bye.